Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidil awwalina wal akhirin wa man ihtada bihadihi wa san bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani ahibba wa akhwati fillah. Baik, pada hari ini insyaallah saya Irfan Maulana akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat pada surat An-Nahl ayat ke-49 sampai 50 dan Al-Anbiya ayat ke-20. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam memiliki rukun iman. Yang dimana salah satu rukun iman itu adalah iman kepada malaikat. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Karena malaikat adalah salah satu ciptaan Allah yang dimana dia diciptakan dari cahaya, hanya untuk beribadah kepada Allah dan hanya untuk menjalankan segala perintah Allah. Dan malaikat termasuk makhluk yang gaib. Dan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat ketiga. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat dan menyisihkan hartanya untuk berinfak. Itu kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk percaya kepada iman kepada malaikat, untuk beriman kepada malaikat. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah tentang surat An-Nahl ayat ke-49 sampai ke-50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wa malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. An-Nahl ayat 49 sampai 50. Artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud yang ada di langit maupun di bumi, dan malaikat. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri mereka. Yakhafuna min rabbihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas dan mereka menjalankan segala perintahnya. An-Nahl ayat 49 sampai 50. Sekarang dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sujudnya segala sesuatu itu dengan bergeraknya, seperti sujudnya gunung dengan pergerakannya. Dan dikatakan oleh Abu Khalid bin Saibani bahwa sujudnya air laut itu dengan ombaknya, berzikir air laut dengan ombaknya. Maksud dari penjelasan ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah diciptakan pada posisi-posisinya, pada tempatnya. Seperti contoh yang berakal. Yang berakal mereka bersujud dengan menyatakan bahwa mereka sujud kepada. Dan dijelaskan juga pada surat lain, pada ayat lain, dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard taw'an wa karhaw wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan semua sujud kepada Allah, mau yang di langit ataupun di bumi, mau dalam keadaan terpaksa maupun tidak terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa malaikat itu tidak sombong. Hum la yastakbirun. La yastakbirun, mereka tidak sombong dengan mereka bersujud kepada Allah. Dan mereka juga tidak menyombongkan atas amal ibadah yang telah mereka lakukan. Mereka tidak menyombongkan itu semua, dan mereka takut kepada Allah dan menjalankan segala perintah Allah. Itu penjelasan tentang surat An-Nahl ayat ke-49 sampai ke-50 mengenai iman kepada malaikat. Dari referensi tafsir Ibnu Katsir. Penjelasan selanjutnya pada surat Al-Anbiya ayat ke-20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Al-Anbiya ayat ke-20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, dan mereka tak kenal henti. Dan juga dijelaskan dalam tafsir lain bahwa pada ayat yusabbihuna laila wan nahara wa hum la yafturun, bahwa pada ayat ini mereka bertasbih bagaikan kita bernafas, tiada sesuatu pun yang mengganggunya. Itulah sedikit penjelasan tentang surat Al-Anbiya ke-20 dari berbagai referensi.
Dan selanjutnya saya akan menceritakan suatu kisah, di mana kisah ini berkaitan dengan iman kepada malaikat. Yang di mana kisah ini saya ambil dari kitab Arba'in, kitab hadis Arba'in, nomor hadis yang berbunyi An Umar radhiyallahu anhu aidun qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin istala'a 'alaina rajulun shadidu bayadu thiyabi shadidu sawadu sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tuti'iz zakata wa tasawma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu akhbirni 'anil iman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bi qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala akhbirni 'anil ihsan. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala ma masulu anha bi'alami minas sa'id fa akhbirni an amaratiha. Qala antalida ammata rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-'alata bi'a'asha'i yatatawwaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliyan. Qala ya Umar atadri man is'ali qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Umar bin Khattab juga berkata, ketika mereka duduk bersama Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki berbaju putih bersih dan berambut hitam rapi, dan terlihat sedikit pun darinya seperti habis perjalanan, tidak terlihat. Dia duduk di depan Rasulullah SAW, menyatukan kedua lututnya dan kedua lutut Rasulullah SAW, dan dia langsung bertanya, qala akhbirni 'anil Islam. Dia tahu aku tentang Islam. Dan Rasulullah menjawab, Islam dengan rukun Islam. Yang rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji jika mampu. Dan dia bertanya lagi tentang iman. Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan Rasulnya, dan juga hari kiamat, dan juga takdir dan qadar Allah baik maupun buruk. Dan setelah itu dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Jadi setiap jawaban yang diberikan oleh Rasulullah, dia selalu menjawab sadaqta, iya benar. Setelah itu dia bertanya lagi, akhbirni 'anil ihsan. Dan Rasulullah menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, maka percayalah bahwa Allah melihat kamu. Dan dia bertanya lagi, akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu tentang hari kiamat. Dan Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Dan dia bertanya lagi, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Dan Rasulullah SAW menjawab, apabila ada seorang budak, seorang hamba melahirkan tuannya, dan apabila ada seseorang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, dan para pengembala domba berlomba-lomba membangun bangunannya, orang itu pergi berlalu. Dan Umar bin Khattab pun terdiam. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, apa kamu mengetahui siapa dia? Kata Umar bin Khattab, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Ahibba wa akhwati fillah. Dari berbagai penjelasan tadi, banyak kita bisa mengambil pesan moral. Salah satunya adalah kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri atas amal ibadah apa yang telah kita lakukan. Karena malaikat pun yang beribadah, yang selalu beribadah pada Allah, siang dan malam beribadah pada Allah, tak kenal henti, tak kenal lelah. Mereka pun tidak menyombongkan itu semua. Kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri atas amal ibadah yang telah kita lakukan.
Dan yang kedua adalah dari kisah yang tadi saya sampaikan, kita bisa mengambil pesan moral di situ bahwa ketika kita ingin belajar kepada guru, ketika kita ingin belajar kepada ulama, kita harus memiliki adab dan akhlak. Berpakaian rapi, datang dengan adab akhlak yang baik, bertanya dengan cara yang baik, dan lain sebagainya. Dan juga dalam cerita itu menguatkan kita untuk kita beriman kepada malaikat, karena secara tidak langsung malaikat Jibril yang turun ke bumi untuk mengajarkan Islam melalui Rasulullah SAW. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada komentar itu hanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.